anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Ini semua, saudara, mulai dari kita katakan unlawful killing, extrajudicial killing, obstruction of justice, ini semua merupakan bentuk daripada abuse of power, penyalahgunaan wewenang, karena mereka menjadi pejabat negara, saudara, disumpah. Untuk apa? Untuk melindungi negara, melindungi rakyat, saudara, bukan untuk menculik, membunuh atau membantai mereka, saudara. Kesimpulan saya dari kasus-kasus ini yang ditutupin ini aparat atau pemerintah menganggap publik, termasuk saya di dalamnya, itu buta, tuli, dan tolol gitu. Sehingga nerima saja apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan Kapolda, apa yang disampaikan oleh juru bicara BIN, apa yang disampaikan oleh segala macam aparat, termasuk apa yang disampaikan oleh Komnas HAM. Kesimpulannya, saya dengan banyak lah yang lain mengatakan bahwa rupanya aparat dan pemerintah ini menganggap ini rakyat ini buta, tuli, tolol. Enggak, Pak, Bapak, Ibu, rakyat itu tidak buta, tidak tuli, tidak tolol. Jadi janganlah ditipu-tipu begitu, jangan ditipu-tipu begitu. Dan banyak lagi. 6 warga sipil tidak bersalah kehilangan nyawa, diperlakukan secara keji, biadab, melanggar hukum, sehingga mereka harus diseret ke pengadilan HAM seluruh geng KM50 yang terlibat di dalam pembantaian KM50. Nggak boleh dibawa ke pengadilan biasa, saudara. Makanya kami akan berjuang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Peristiwa tersebut harus dibawa ke pengadilan HAM. Habib Rizik simpan bukti mobil peristiwa KM50, bukti kesadisan geng KM50 yang dipimpin seorang jenderal. Kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari hingga kini masih menjadi misteri. Persoalan tersebut bahkan masih membekas bagi Habib Rizik Syihab yang menjadi imam besar ormas tersebut sebelum akhirnya dibubarkan. Dalam peristiwa tersebut tercatat ada 6 pengawal Habib Rizik yang tewas. Sejumlah kejanggalan sebelum peristiwa yang terkategorikan unlawful killing tersebut masih terus dipertanyakan lantaran beberapa aparat yang diduga melakukan penembakan divonis bebas. Terbaru, Habib Rizik membeberkan pihaknya telah mendapatkan mobil yang digunakan pengawalnya saat peristiwa tersebut. Ia mengemukakan saat ini mobil tersebut disimpan pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses peradilan. Rizik kemudian menyinggung 2 pelaku unlawful killing yang difonisi bebas. Ia menilai putusan tersebut tidak adil. Kekinian pihaknya sedang mengusahakan untuk membawa bukti tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu kebiadaban dan kejahatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia menyatakan jika tewasnya 6 pengawal tersebut tak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal. Peristiwa KM50 di tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut, 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yasmin Ohorela melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 Laskar FPI meninggal. Namun Ibda Elwira Priyadi Z meninggal dunia sebelum disidangkan menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum. Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin menembak karena anggota Laskar FPI yang saat itu ditangkap melawan dan mengancam keselamatan mereka. Sebelum penembakan terjadi, mobil yang ditumpangi Laskar FPI dengan mobil yang ditumpangi polisi sempat terlibat pengejaran dan serempetan. Saat peristiwa itu, Ferdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri untuk menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut. Dibentuk tim khusus pencari fakta yang terdiri dari 30 personil untuk menyelidiki peristiwa itu. Saat itu Sambo menugaskan Hendra untuk memimpin tim sus pencari fakta di Propam Polri terkait peristiwa KM50. Tim sus itu diperintahkan melakukan penyelidikan prosedur operasi standar anggota Polri dan peristiwa penembakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin Ohorela ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan persidangan.
Dari hasil putusan sidang, kedua polisi itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keduanya terbukti bersalah karena telah melakukan penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Namun keduanya tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembenaran karena perbuatan terdakwa dinilai sebagai tindakan pembelaan. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, hakim memutuskan melepaskan terdakwa. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang ingin keduanya dihukum dengan pidana 6 tahun penjara. Habib Rizik simpan bukti mobil peristiwa KM50, bukti kesadisan game KM50 yang dipimpin seorang jenderal. Kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari hingga kini masih menjadi misteri. Persoalan tersebut bahkan masih membekas bagi Habib Rizik Syihab yang menjadi imam besar ormas tersebut sebelum akhirnya dibubarkan. Dalam peristiwa tersebut tercatat ada 6 pengawal Habib Rizik yang tewas. Sejumlah kejanggalan sebelum peristiwa yang terkategorikan unlawful killing tersebut masih terus dipertanyakan lantaran beberapa aparat yang diduga melakukan penembakan divonis bebas. Terbaru, Habib Rizik membeberkan pihaknya telah mendapatkan mobil yang digunakan pengawalnya saat peristiwa tersebut. Ia mengemukakan saat ini mobil tersebut disimpan pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses peradilan. Rizik kemudian menyinggung 2 pelaku unlawful killing yang difonisi bebas. Ia menilai putusan tersebut tidak adil. Kekinian pihaknya sedang mengusahakan untuk membawa bukti tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu kebiadaban dan kejahatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia menyatakan jika tewasnya 6 pengawal tersebut tak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal. Peristiwa KM50 di tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut, 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yasmin Ohorela melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 Laskar FPI meninggal. Namun Ibda Elwira Priyadi Z meninggal dunia sebelum disidangkan. Menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum, Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin menembak karena anggota Laskar FPI yang saat itu ditangkap melawan dan mengancam keselamatan mereka. Sebelum penembakan terjadi, mobil yang ditumpangi Laskar FPI dengan mobil yang ditumpangi polisi sempat terlibat pengejaran dan serempetan. Saat peristiwa itu, Ferdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri untuk menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut. Dibentuk tim khusus pencari fakta yang terdiri dari 30 personil untuk menyelidiki peristiwa itu. Saat itu Sambo menugaskan Hendra untuk memimpin tim sus pencari fakta di Propam Polri terkait peristiwa KM50. Tim sus itu diperintahkan melakukan penyelidikan prosedur operasi standar anggota Polri dan peristiwa penembakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin Ohorela ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan persidangan. Dari hasil putusan sidang, kedua polisi itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keduanya terbukti bersalah karena telah melakukan penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Namun keduanya tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembenaran karena perbuatan terdakwa dinilai sebagai tindakan pembelaan. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, hakim memutuskan melepaskan terdakwa. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang ingin keduanya dihukum dengan pidana 6 tahun penjara.